Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa hannan wa tulik wal khatim liman sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, adik-adikku, anak-anakku dan sahabat-sahabatku yang sedang menyaksikan live streaming. Sekarang lagi live streaming. Alhamdulillah kepada Allah atas karunia-Nya, atas karunia limpahan rahmat-Nya, kesempatan untuk kita sampai kita masuk Idul Fitri. InsyaAllah besok akan kita laksanakan. Berarti selesai sudah perjuangan kita dari awal Ramadan, pertengahan Ramadan sampai akhir Ramadan. Pertama kita mencari ampunan Allah, keridhaan Allah, terus kita mencari keselamatan dari api neraka. Perjuangan yang berat, perjuangan kita yang berat dari awal Ramadan, godaan demi godaan itu terus terjadi, terus kita hadapi. Dan alhamdulillah orang-orang yang Allah izinkan diberikan kesempatan melakukan ibadah puasa, menyelesaikannya dengan sempurna, maka orang-orang yang seperti inilah berhak mendapatkan yaumul farah, hari kemenangan, hari kebahagiaan, ya, Idul Fitri. Terus bagaimana orang yang tidak berpuasa? Kalau seandainya perempuan yang haid misal, mereka tetap berhak merayakan. Kenapa? Karena haid itu bagian dari nikmat Allah, khusus untuk perempuan. Terus kalau laki-laki tanpa udzur syar'i, badan sehat, jasmani, rohani, semuanya, terus rokokan di jalan, tidak berpuasa, tidak melakukan kewajiban dia seorang muslim. Nah, yang seperti ini artinya apa? Artinya dia tidak sempurna keislaman dia. Mengaku Islam, siapapun bisa mengaku Islam, tapi hidup secara Islami, hidup menjalankan syariat Islam. Dan ini bagian dari rukun Islam, yaitu saumur Ramadan. Tidak berhak sebenarnya untuk merayakan Idul Fitri. Kenapa? Apa yang telah diperjuangkan dari Ramadan yang sebelumnya? Ibadah tidak, puasa tidak, sedekah tidak, semuanya tidak dikerjakan. Tiba-tiba dia yang menyiapkan baju lebaran, baju baru, seperti itu. Aneh kan? Ini memang aneh seperti itu. Tapi ya, kita serahkan saja kepada Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang akan hidayah, Allah belum berikan mereka petunjuk, mudah-mudahan Allah panjangkan usianya, Allah berikan dia kesempatan, berikan hidayah untuk Ramadan. Mudah-mudahan orang-orang yang kemarin itu lalai, apalagi ghilaf, enggan, tidak mau puasa. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum tersentuh hidayah, Allah berikan dia hidayah. Sehingga apa? Sehingga bersama-sama kita bisa beribadah bareng. Dan tidak cuma itu, yang kita harapkan apa? Yang kita harapkan adalah masuk bareng-bareng ke surganya Allah. Yang betul-betul surga itu sangat luas. Nah, kita sebagai muslim apabila memandang saudara-saudara kita yang belum tersentuh, yang belum mendapatkan hidayah, yang masih melakukan maksiat, lisan kita jaga untuk apa? Untuk mencemooh dia, menghina dia, atau membuli dia.
serahkan kepada Allah. Kita terus siang malam kita minta kepada Allah. Kalau kita mengaku diri kita muslim yang baik, maka kita jaga lisan kita. Terus kita minta kepada Allah. Orang-orang yang lalai, orang-orang yang masih bermaksiat, minta Allah sentuh dengan hidayahnya. Allah beri petunjuknya sampai apa? Sampai kita bareng-bareng yuk masuk surganya Allah bareng-bareng. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita yang mengaku muslim, kita sudah menjalankan syariat, terus kita masih saja lisan kita ini masih mencaci maki orang yang bermaksiat, masih menghina atau meremehkan. Bukan ajaran kita. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah, jaga lisan kita, jaga hati kita. Itu manhaj kita. Kakek nenek kita, sesepuh kita, semuanya mereka itu bukan sabab, jadi bukan pencaci maki. Kalau melihat orang yang maksiat, dia doakan. Bahkan Rasulullah SAW, beliau itu bayangkan, Anda bisa bayangkan, beliau terzalimi, dilempari, ya kan, dianiaya, terus disiksa Rasulullah sampai menetes darahnya. Apakah Rasulullah memang mendoakan kepada dia doa-doa yang buruk? Tidak. Rasulullah mengajarkan kita akhlak yang mulia. Sampai-sampai Rasulullah di dalam satu doanya itu beliau mengatakan waktu dianiaya, waktu disiksa itu apa? Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka itu petunjuk. Beri dia hidayah. Ya Allah, beri curahan cahaya-cahayamu ya Allah. Karena apa? Fa innahum la ya'lamun. Karena mereka tidak tahu. Sama halnya kalau kita melihat saudara-saudara kita yang masih bermaksiat. Hari ini mungkin dia tidak sadar, hari ini mungkin dia tidak tahu, hari ini mungkin dia lalai dengan kehidupan dunianya. Tapi sebagai muslim yang baik, maka kita akan terus mendoakan saudara-saudara kita. Tujuannya apa? Kita berharap bareng-bareng mencari ridho Allah, maghfiratullah. Ini yang kita cari. Jangan sampai hanya gara-gara hal sepele. Ini kan banyak sampai sekarang ini sering, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, di sosial media, hal-hal yang sepele kadang-kadang ini yang baru-baru belajar nih, yang baru-baru belajar ilmu agama nih, mudah sekali melontarkan bid'ah, ya kan, syirik, ini ahli neraka apa segala hasil. Semua amalia orang yang bertentangan dengan pelajaran dia itu disalah-salahkan, disyirik-syirikan. Na'udzubillah min dzalik. Tidak seperti itu ajaran Islam. Tidak seperti itu ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana sahabat-sahabat, bagaimana tabi'in itu melihat perbedaan manhaj, perbedaan pendapat. Bukan baru-baru ini, perbedaan pendapat itu sudah sejak dulu itu sudah ada, sudah terjadi di zaman sahabat itu sudah ada. Bukan cuma perbedaan Syafi'i, Imam Maliki, ya kan? Sudah sejak dulu. Tapi bagaimana sahabat-sahabat itu bisa menghargai pendapat sahabat yang lain? Kita bermanhaj, kita bermadhab, mengambil madhab Syafi'i yang balik. Coba lihat, pelajari sirah-sirah beliau itu, tarikh beliau. Mereka itu ahli madhab ini, ya kan? Imam Syafi'i, Imam Maliki, beliau di dalam kitab-kitab beliau itu banyak sekali pendapat-pendapat yang berbeda. Apakah Imam Syafi'i membuli Imam Malik? Tidak pernah. Atau Imam Malik meremehkan pendapat Imam Syafi'i? Tidak pernah. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang alim, yang betul-betul taregah beliau itu harus kita jadikan panutan. Begitulah ajaran Islam di dalam melihat perbedaan pendapat. Kita kadang-kadang ego kita di dalam pengetahuan kita yang saiprit, ya kan? Pengetahuan kita saiprit, kita ini ego, sombong dengan keilmuan kita. Sedikit saja orang mungkin berbeda saja sudah kita salahkan. Berbeda saja sudah kita sesat-sesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang jelas bukan ajaran
tarigah manhaj yang lurus. Jadi sahabat-sahabatku yang berada di fanpage pribadi saya, hindari perdebatan. Kalau perbedaan manhaj, pendapat, hindari. Kalau Ustadz, kalau dibilang bodoh, kalau ngeyel apa segala urusan mereka, mau kita mau dibilang bodoh, kayak mau dibilang bahlul, kayak mau dibilang apa, kayak terserah mereka. Kenapa? Karena kita nggak punya urusan dengan penilaian manusia. Kita ini hidup tidak punya urusan dengan penilaian manusia. Karena apa? Kalau kita mengejar penilaian manusia, contreng manusia, rapot manusia nggak ada yang beres kalau melihat kita. Kita ini, apalagi kalau mata-mata ainus suhud, mata kebencian memandang kita. Kalau sudah mandang dengan mata benci, yang dicari itu cuma salah saja. Andai pun kita ini benar, salah saja di mata mereka. Kenapa? Karena memandang dengan ainus suhud, dengan mata kebencian. Coba kalau kita melihat seorang kekasih memandang kekasihnya. Sahabat-sahabat kita ini di fanpage ini kan, di majelis kita mengurangi hal-hal yang seperti ini. Karena kalau kita memandang dengan pandangan as-suhud, dengan ainus suhud, dengan mata kebencian, yang ada itu negatif thinking, pikiran kita negatif, semua orang salah di mata kita. Siapa yang benar? Kita yang benar. Siapa yang paling baik? Kita yang paling baik. Siapa yang suci? Kita yang paling suci. Pertanyaannya adalah, apa bedanya kita dengan iblis? Apa bedanya kita dengan iblis? Nggak ada bedanya. Siapa yang menang? Kita dengan iblis, siapa yang menang? Siapa yang paling mulia? Kita dengan iblis? Jelas iblis, bukan kita. Kalau sudah kita memiliki kesombongan, lah kok kenapa bisa iblis lebih mulia daripada kita? Iblis, jelek-jeleknya iblis, buruk-buruknya iblis. Iblis pernah ngekos di surga, pernah ngontrak di surga, pernah tinggal di surga. Lah kita belum masuk surga, mencium bau surga saja belum pernah. Lah kok kenapa kita masih mempunyai sifat sombong, ego, mau menang sendiri, paling suci sendiri, paling benar sendiri, semua orang salah, berbeda pendapat saja salah. Nah, yang seperti ini kita muhasabah. Kita muhasabah. Lepaskan semua penilaian manusia, kita belajar sedikit kita belajar apa yang kita pelajari, kita bersihkan amaliyah kita mulai membersihkan hati kita, meluruskan niat kita. Jangan sampai di usia sekarang ini sudah menginjak angka 40, amalan masih buruk, amalan masih kurang sempurna, niat masih belum sempurna, hati juga tambah rusak, tambah busuk. Melihat teman beli ini sudah mulai hasut, ngelihat tetangga beli sesuatu sudah mulai iri hati, dengki. Kalau kita punya saudara dibelikan orang tua kita pakaian atau baju lebih bagus, sudah mulai timbul sakit hati. Sampai kapan kita memiliki sifat seperti ini? Akan sampai mati kalau kita tidak cepat-cepat merubah, memperbaiki hati kita. Makanya hati itu butuh tarbiyah. Diri ini butuh tarbiyah, harus ada pelajaran untuk memperbaiki amalia kita hari-hari kita. Jangan sampai nanti kita menyesal. Apa yang akan kita sesalkan? Kita banyak berbuat amal ibadah, ternyata amalan kita ditolak oleh Allah. Sama halnya ini Ramadan. Sudah selesai kita berjuang dari awal, pertengahan sampai akhir Ramadan. Ini adalah hari selesai final dari Ramadan. Dan sekarang mari kita buka, melapangkan hati kita, membukakan pintu maaf. Kalau kita punya salah, punya khilaf,
Jangan sampai kita tunggu lagi lama-lama. Telepon, kalau nggak bisa bermuajah, telepon minta maaf, minta ampun, seperti itu. Bagaimana di Facebook? Telepon, komunikasi, minta maaf. Walaupun bermuajah itu afdal, tapi kita mempunyai tekad baik. Untuk apa? Untuk meminta maaf, memohon maaf. Dan jangan cuma sekedar ucapan saja, sekedar meminta maaf tapi besok kita ngulangi lagi, meminta maaf tapi istihza, kita anggap remeh saja permintaan maaf yang seperti itu. Kalau kita memang betul-betul meminta maaf, maka kita harus mempunyai etikat baik, berniat, berazam kita meminta maaf. Artinya apa? Kalau sudah berbuat salah, kita tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita mempunyai kekhilafan, belajar jangan sampai melakukan kekhilafan yang sama. Itu baru permintaan maaf yang betul-betul namanya nasuha, sama dengan taubat. Taubat juga, ya Allah aku taubat nih, istighfar sama Allah. Tapi maksiat jalan terus, istighfar tapi masih saja mau melakukan hal-hal yang sama, dosa-dosa yang sama. Yang seperti itu namanya tobat sambel. Tobat sambel artinya tidak punya azam, tidak punya niat bersungguh-sungguh di dalam permintaan maaf. Sahabat-sahabatku, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun kalian berada, ini hari Al-Fajr, melalui fanpage ini meminta maaf dari sanubari, dari hati yang paling mendalam. Kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang menyinggung perasaan hati sengaja atau tidak sengaja, ataupun candaan-candaan, karena saya ini sebenarnya orangnya hobinya guyon, senangnya bercanda. Jadi kalau ada salah kata, salah bahasa, salah tutur, atau apalah kesalahan saya memohon sedalam-dalamnya untuk dibukakan pintu maaf. Adapun antum kepada saya, komentar kepada saya, apapun itu namanya, saya tidak pernah ada rasa sedikit pun marah atau dendam. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, saya menganggap semua follower yang ada di fanpage, teman-teman saya, saudara-saudara saya, seperti itu. Karena apa? Bagi saya, kita ini hanya jauh saja. Jadi lokasi kita ini hanya jauh, tempat kita jauh, namun percayalah bahwa tetap kita, walaupun lokasi kita jauh, kita mempunyai irtibat batiniyah, kita mempunyai ikatan batin. Kita ini walaupun jauh tapi hati kita dekat, insya Allah. Walaupun dari jarak yang jauh, tapi Allah lebih maha tahu. Doa-doa yang kita panjatkan setiap hari, kita mohon kepada Allah, yang antum aminkan juga setiap hari, itu tulus. Secara pribadi kita memohon kepada Allah untuk semua sahabat-sahabat, semua saudara-saudari semua, seperti itu. Dan antum aminkan juga dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus. Allah maha tahu. Walaupun kita bersosial media, Allah maha tahu. Dengan lafaz yang antum ucapkan, antum mengerti amin, amin gitu kan. Amin antum ketik, ya kan? Dan dilafadzkan, itu bagian dari doa. Ya, ada beberapa orang bilang, kenapa sih doa di sosial media apa sih? Pernah mendengar seperti itu, ya kan? Doa di sosial media. Lah, orang-orang yang komentar seperti itu, ya kan, kalau anda cek akun-akunnya, itu postingannya tidak benar semua. Kebanyakan nggak beres. Yang mengkritik doa di sosial media, itu akun mereka tuh isinya posting-postingan yang tidak bermanfaat, isinya posting-postingan yang vulgar, yang telanjang bahkan, seperti itu. Naudzubillah min dzalik.
Orang-orang yang seperti ini, mereka sebenarnya seringkali ini sahabat-sahabatku, ini hanya memancing emosional kita saja. Jadi yang seperti ini jangan kita juga ngebawa perasaan, biarkan saja, ya kan. Tuh kalau memang dia niat untuk menyakiti kita, dia mempunyai dosa tersendiri yang malaikat catat, yang Allah akan balas untuk mereka. Jadi kita selesai sosial media, nggak harus kita capek, nggak harus kita memforsir otak kita. Niatkan di sosial media untuk apa? Untuk mencari kebaikan, mencari manfaat. Yang ini akun-akun kita juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jangan dikira kok cuma akun Facebook masa diminta. Hal yang terkecil sekalipun pasti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah, termasuk akun-akun kita. Jadi hati-hati kalau punya akun-akun yang sempat posting yang naudzubillah, yang Allah larang gitu kan, segera hapus. Segera hapus. Kenapa kok dihapus? Ingat sahabat-sahabatku, idza jaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang tidak bisa dimajukan, dimundurkan, diapakan nggak bisa, langsung datang. Pertanyaannya adalah bagaimana postingan kita yang melanggar perintah Allah, yang melanggar syariat Allah, yang membuat Allah murka. Apakah itu akan lepas? Itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi hati-hati. Kalau kita sempat khilaf, hapus. Kalau sempat kita belum mengetahui, segera hapus sebelum kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Begitu. Ini hari Masya Allah, kemarin itu sahabat-sahabat kita udah menyelesaikan kegiatan kita dari bagi takjil, bisyarah pada anak-anak yatim, kaum du'afa yang didukung oleh teman-teman kita di Facebook dan di WhatsApp, di grup WhatsApp. Alhamdulillah. Jadi bersyukur acaranya, dan insya Allah ini akan berlanjut, sahabat-sahabatku, akan berlanjut karena kami yakin bahwa doa-doa para tahfidz, ya kan, orang-orang yang Masya Allah setiap harinya matanya memandang Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, insya Allah Allah akan lebih dengar lisan-lisan mereka daripada lisan-lisan kita yang hari-hari masih saja berbuat dosa, masih kotor, masih banyak hal-hal yang tidak benar nih. Maka kegiatan yang kita adakan itu doa berjamaah para tahfidz itu, kita meminta menjadikan mereka itu wasilah kita. Kalau kita mempunyai hajat, minta mereka mempercepat hajat kita untuk apa? Untuk dikabulkan. Alhamdulillah ada yang sakit, alhamdulillah berkat tibil gulub, salawat tibil gulub dan khatmil Quran mereka juga Allah sembuhkan. Hal-hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Allah mungkinkan gara-gara apa? Karena doa mereka. Nah ini alhamdulillah, nasyukurullah. Di sahabat-sahabat tadi di Facebook, ya kan, bertanya, Ustaz kalau dapat terus dilakukan. Sebenarnya kegiatan kita itu hampir setiap minggu kita adakan khatmul Quran. Jadi mereka itu terdaftar namanya gitu kan. Nah kita bagikan kepada yatim dan du'afa para tahfidz ini untuk setiap kali khatmul Quran, pahalanya dihadiahkan kepada para rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang turut membantu mereka, seperti itu, yang mempunyai hajat juga seperti itu. Walhasil sampai detik ini alhamdulillah yang mempunyai hajat
sudah banyak Allah kabulkan. Alhamdulillah. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, ini Masya Allah nyambil sih di ini di fanpage sambil baca-baca juga nih pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini lafaz takbir, lafaz takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira. Subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazzama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbir, takbir. Enggak bisa takbir di biasa ada takbiran keliling di masjid, nggak bisa juga, masih social distancing. Di rumah bertakbir, takbir kita minta kepada Allah dengan kebesaran Allah, dengan takbir yang kita ucapkan, minta dimusnahkan, minta dihancurkan. Apa itu? Ini wabah corona, wabah corona. Kita dengan takbir kita yang bergema di mana-mana, mudah-mudahan malam ini ya Allah, malam ini ya Allah, mudah-mudahan musnahkanlah corona itu. Sampai apa? Sampai kita kembali lagi hidup seperti biasa, normal, tanpa wabah. Seperti itu, Insya Allah. Ini banyak yang mengucapkan salam putri, assalamualaikum, mengucapkan selamat Idul Fitri minal Aidil Faizin, insyaallah. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabatku, saya Al-Fagir juga mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim, taqabbalallah wa minkum, taqabbal ya karim. Kita meminta kepada Allah, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi besok jangan lupa, jangan cuma minal aidin wal faizin, minal aidil faizin. Yang terpenting itu mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang dianjurkan Imam Suyuti. Karena doa itu bagian dari doa untuk mudah-mudahan amal ibadah kita juga diterima oleh Allah. Taqabbalallahu minna, semoga Allah menerima amal-amal kami, kan? Wa minkum, dan juga menerima amal ibadah kalian. Nah ini, jadi sahabat-sahabatku ingat, ini yang harus kita ucapkan kalau kita bertemu dengan saudara-saudara kita. Mungkin kalau ada yang datang berlebaran raya, ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini yang terpenting, bukan minal aidil faizin, minal aidil faizin. Yang terpentingnya enggak disebutkan. Seperti itu. Jadi biasakan, sekali lagi ingat, langsung ini malam sampai nanti tahun-tahun berikutnya, bahwa kalimat yang terpenting itu adalah doa yang dianjurkan Imam Suyuti rahimahullah, taqabbalallahu minna wa minkum. Seperti itu. Insyaallah ini kayaknya malam ini ucapan-ucapan minal aidil faizin, minal aidil faizin. Ya, jadi seperti itu. Itu yang harus, bukan cuma minal aidil faizin saja, tapi taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian. Itu yang terpenting. Sebenarnya malam ini ada satu doa yang Masya Allah, ini didoakan, yang dibaca, diamalkan juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan Sayyidah Aisyah putri istri Rasulullah. Nah, seperti itu. Ada doa yang Masya Allah, ini kalau kita kebetulan mempunyai hajat, ini malam bisa kita baca. Kalau mempunyai keinginan yang
agak rumit, ya kan, yang agak muskil, yang agak susah gitu. Ini malam doa dari beliau ini, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah ini, Masya Allah, kalau kita mau baca, ini saya bacakan sebentar saja. Mungkin mudah nanti kalau sempat coba kita posting. Ini doa li gada'id-din, li gada'il hajah. Dari Abu Bakar, Aisyah radhiyallahu anha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farrijil ham. Mungkin sahabat-sahabat bisa mengikuti dengan lafaz. Kalau mendengarkan, ikuti saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma farrijil ham, kashifal gham, mujibad da'wat, al-mudtarrin, rahmanud dunya wal akhirah, wa rahimahuma, anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini bima amman siwaka. Saya ulangi lagi, Allahumma, ini sahabat-sahabat yang masih mendengarkan, coba diikuti dengan membaca dengan talafud di rumah. Allahumma farrijal ham, kashifal gham, mujibad da'wat, al-mudtarrina, rahmanad dunya wal akhirati, wa rahimahuma, anta tarhamuni farhamni rahmatan tughnini biha amman siwaka. Ini doa dibaca Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Aisyah kalau mempunyai hajat apa, beliau membaca doa ini. Antum bisa amalkan doa ini insyaallah. Jadi hajat-hajat ditambah lagi dengan doa-doa para tahfidz, insyaallah akan cepat Allah kabulkan. Oke, sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah. Dan ingat satu, kita khawatir sahabat-sahabat bahwasanya puasa kita tidak diterima hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara hati kita masih ada dendam sama saudara kita, istri yang belum meminta maaf kepada suami. Malam ini kesempatan untuk saling bermaaf-maafan. Anak juga hati-hati, ya kan? Yang tidak meminta maaf kepada kedua orang tuanya, juga muslim dengan muslim, tetangga dengan tetangga. Jangan sampai kita di saat semua amal ibadah diserahkan, puasa, amal puasa sudah mulai diserahkan, lantas tidak dicatat oleh Allah. Gara-gara apa? Terhambat gara-gara hal-hal yang seperti ini. Hati kita masih apa, ngebatin, masih marah, masih dendam, masih belum sempat kita meminta maaf kepada orang tua kita, masih belum sempat kita meminta maaf kepada suami kita, masih belum meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Nah, akhirnya apa? Puasa yang kita lakoni, yang kita kerjakan, akhirnya belum diterima oleh Allah gara-gara hal-hal yang seperti itu. Ini kesempatan besok, andai kata belum sempat juga, andai kata besok bertemu, maka meminta maaflah. Tapi kalau zaman sekarang ini udah nggak terlalu sulit, karena by phone, call video juga bisa kita meminta maaf. Yang penting betul-betul permintaan maaf itu bukan cuma sekedar di lisan, tapi dari hati kita yang bersih. Betul-betul kita ada sebuah an-nadama. Meminta maaf itu ada sebuah an-nadama, penyesalan.
yang seperti itu, bukan cuma minta maaf. Adin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin, mohon maaf lahir batin. Kan kayak gitu lebaran kita kan seperti itu. Mohon maaf lahir batin. Cuma sekedar ucapan saja, bukan seperti itu. Yang namanya permintaan maaf itu kalau bila perlu kita meneteskan air mata, kita punya salah. Penyesalan. Minta maaf ya, kita menyesal. Minta maaf. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah bahasa. Dari samimil galab kita, dari lubuk nurani kita, itu yang disebut permintaan maaf. Yang kadang-kadang kalau istri ke suami gitu kan, minta maaf. Kadang-kadang itu apa? Kadang-kadang itu minta maaf itu antara mau dan enggak saja. Tidak mau merendahkan sedikit ego, sifat egois. Seperti itu. Suami apabila kalau sudah istri meminta maaf, ya kan, sifat yang mulia itu adalah memaafkan kesalahannya. Orang datang sudah meminta maaf, ya kan? Apalagi ya kita maafkan, orang minta maaf ya kita maafkan, dan itu lebih mulia lagi. Kita memaafkan itu lebih mulia lagi. Berbeda kalau soal hutang. Kalau hutang gimana ya? Hutang nggak ada maaf-maafan ya. Hutang ya harus dibayar. Kecuali kalau orangnya itu sudah mengikhlaskan, ya sudah tidak usah dibayar lagi. Capek dan lagi. Terus dihalalkan. Ya udah berarti itu dihalalkan. Seperti itu ya, dan nggak punya kewajiban lagi untuk bayar. Jangan datang terus minta dihalalkan. Minta maaf ya sekali minta dihalalkan. Nah seperti itu utangnya. Kalau seandainya orang itu dia memang mengikhlaskan, dia punya kelebihan rezeki. Berapa hutangnya? 20.000 besar. Ikhlas saja. Yang seperti itu. Bagaimana orang mengikhlaskan hutangnya dia? Dia mempunyai fadilah tersendiri, ada keutamaan tersendiri. Orang yang sudah melepaskan hutang orang lain itu dia mempunyai pahala yang sangat besar. Seperti itu. Nah, tapi jangan menuntut Anda kalau berhutang, jangan menuntut minta diikhlaskan atau apa segala gitu. Itu orang mengikhlaskan itu haknya dia masih menagih, hanya dia. Anda kalau ditagih hutang jangan marah. Kenapa? Orang yang menagih hutang itu adalah orang yang membantu Anda. Dulu dia pernah membantu Anda. Terus kedua, dia menagih hutang juga membantu Anda. Kenapa? Jangan sampai Anda kalau mati bawa hutang. Jangan sampai Anda mati bawa hutang. Seperti itu. Maka jadi tagih. Jadi jangan minta diikhlaskan terus marah kalau tidak diikhlaskan. Enggak, kalau hutangnya bayar itu. Ferojo, kalian sering banget saat silaturahmi cuma basa-basi sampai malas untuk silaturahmi. Kita tetap silaturahmi, masalah mereka minta maaf kadang sekedar-sekedarnya itu urusan dia sama Allah. Tadi syarat-syarat permintaan maaf kepada manusia kah, kepada Allah kah, harus memiliki sifat an-nadamah, bentuk penyesalan, dan sebuah ikrar untuk apa? Untuk tidak mengulangi lagi seperti itu. Ini kesempatan sahabat-sahabatku yang jauh dari orang tua, keluarga, saudara ini malam, ini kan mudah-mudahan masih ada kuota, masih ada pulsa, angkat handphone, telepon orang tua, telepon keluarga, telepon saudara, minta maaf, minta doa, seperti itu. Jalin silaturahmi. Insyaallah mudah-mudahan kita berharap kepada Allah. Al-Fagir, antum semua dimanapun kalian berada, mudah-mudahan pertama Allah terima amal ibadah kita selama Ramadan ini, dan amalan-amalan kita yang pernah kita lakukan
dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah tetap diberikan perlindungan oleh Allah, diberikan kesehatan, keselamatan. Dan untuk sahabat-sahabat atau saudara-saudara kita, keluarga mereka yang sedang sakit, mudah-mudahan kita berharap juga malam ini, mudah-mudahan Allah lekas angkat penyakitnya dan Allah beri kesembuhan. Yang sedang kesulitan, sempit rezekinya, mungkin mudah-mudahan Allah kabulkan hajatnya dan Allah mempermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Walhasil nih sahabat-sahabatku, ya, tetap untuk di fanpage ini saya pribadi meminta maaf pada antum bila mengucapkan kalimat seperti itu. Saya sendiri sudah membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Yang jelas kemudian kita adalah saling memaafkan, itu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya tutup, mari bersama-sama kita membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.